Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan aku, Ciara, dalam channel Cerita Ciara. Teman-teman, ini aku baru datang dari Samarinda. Sekarang aku lagi menuju Planetarium Tenggarong. Nah, ini aku sudah sampai di depan planetariumnya ya teman-teman. Aku langsung menuju tempat loket antrian dan mengambil nomor antrian untuk mendapatkan nomor antrian aku ya teman-teman. Aku harus memesannya lebih dahulu sehingga namaku sudah ada di dalam reservasi. Nah, teman-teman yang belum pernah datang ke sini wajib reservasi dulu ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kursi. Nah, ini ada nomor reservasinya. Jika ingin memesan tiket, setelah aku mendapatkan nomor antrian, aku menukarkan nomor antrian dengan tiket. Setelah mendapatkan tiket, ayo masuk ke dalam ruangannya teman-teman. Nah, kalau sudah pesen tiketnya, kalian tinggal naik ke atas aja. Di situ ada Pak petugasnya. Jangan lupa buka alas kakinya ya teman-teman, baru boleh masuk. Sesudah kalian masuk, kalian boleh kok foto-foto atau video di dalam ruangan tersebut. Tetapi kalian nggak boleh menyalakan flash ya teman-teman, soalnya takut pengunjung lain itu terganggu atau kenapa-kenapa gitu, pandangannya teralihkan ke flash tersebut. Jangan diikuti ya teman-teman. Menampilkan sebuah film animasi edukasi astronomi. Ya, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Sekarang kita berada di atas kota Tenggarong. Nah, ini adalah kondisi atau view dari atas kota Tenggarong. Dan sekarang kita berada di gedung Planetarium Jagat Raya Tenggarong yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Tenggarong. Nah, ini kita berada di sini di gedung Planetarium. Nah, ini adalah kota Tenggarong dilihat dari atas. Dan di tengah-tengah kota Tenggarong kita bisa melihat atau kita dibelah oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Mahakam. Dan di tengah-tengah Sungai Mahakam terdapat satu buah pulau, yaitu Pulau Kumala. Dan Pulau Kumala ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di kota Tenggarong. Ini adalah kota Tenggarong, tepatnya di Kecamatan Tenggarong. Dan seberang kota Tenggarong ini adalah Tenggarong seberang atau Kecamatan Teluk Dalam. Ya, sebentar lagi kita akan terbang ke luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Ya, sekarang kita sudah sampai di luar angkasa. Nah, sekarang kita tepatnya berada di Kepulauan Indonesia. Ya, ini adalah Kepulauan Indonesia. Dan di latar belakang bumi kita terdapat miliaran bintang-bintang di alam semesta. Ya, dengan mata biasa tanpa menggunakan alat bantu, kita bisa melihat kurang lebih 3-4 ribu buah bintang. Namun jika kita mengamatinya dengan menggunakan teleskop, maka kita bisa melihatnya jauh lebih banyak lagi. Nah, terkadang di malam hari kita juga bisa melihat berupa bentangan berwarna putih di langit malam.
Nah, ini daerah-daerah yang masih minim polusi cahayanya. Nah, bentangan putih ini bukanlah awan ataupun kabut. Ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti. Sudah makan siang? Belum? Ya, sekarang kita makan siang di warung, bayar masing-masing. Ya, ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, yang diambil dari nama tokoh pewayangan, yaitu Bima. Nah, galaksi Bima Sakti ini beranggotakan 400 miliar bintang, dan salah satunya adalah matahari kita. Matahari kita terletak di piringan galaksi sejauh 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Adapun ukuran atau diameter galaksi Bima Sakti ini berukuran 100.000 tahun cahaya, di mana 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Dan perlu diketahui, jumlah galaksi di alam semesta berjumlah 170 miliar galaksi. Jadi kita bisa membayangkan berapa jumlah bintang-bintang di alam semesta kita. Satu galaksi berisikan beratus miliar bintang, sedangkan jumlah galaksi sendiri di alam semesta berjumlah 170 miliar galaksi. Ya, selanjutnya kita akan memasuki galaksi Bima Sakti lebih dalam lagi dan menuju pusat tata surya kita. Ya, sekarang kita sudah sampai di pusat tata surya kita, yaitu matahari. Terasa panas? Mataharinya? Panas atau dingin? Dingin ya, kita mendapat diskon di dalam ruangan yang ada mataharinya. Ya, ini adalah pusat dari tata surya kita, yaitu matahari. Matahari adalah satu-satunya bintang di tata surya kita yang memancarkan cahayanya sendiri karena adanya proses pembangkitan energi di bagian pusatnya. Matahari ini adalah sumber energi utama yang menunjang kehidupan di bumi. Matahari adalah sebuah bola gas panas bertemperatur 6.000 derajat Celcius, sedangkan inti dari matahari bersuhu 15 juta derajat Celcius. Ya, apabila kita mengamati matahari dengan menggunakan teleskop, terkadang kita juga bisa melihat berupa bintik hitam matahari di permukaan matahari. Nah, bintik hitam matahari ini atau sunspot ini adalah daerah terdingin di matahari, yaitu bersuhu berkisar antara 3.000 sampai 4.000 derajat Celcius. Jadi masih sangat-sangat panas. Ya, umur atau usia matahari kita yaitu 4,6 miliar tahun. Dan ini merupakan separuh dari masa hidupnya. Jadi diperkirakan 4,6 miliar tahun lagi matahari akan kehabisan energi. Ya, ini adalah medan magnetik dari matahari atau badai matahari. Nah, medan magnetik matahari ini apabila sampai di atmosfer bumi, maka akan dapat mengganggu sinyal komunikasi yang ada di bumi kita. Ya, proses merambatnya cahaya matahari ke bumi kita memerlukan waktu 8 menit 19 detik. Jadi artinya cahaya matahari yang kita lihat sekarang ini adalah cahaya matahari 8 menit 19 detik yang lalu. Ya, itu tadi sedikit informasi tentang matahari kita. Dan sesaat lagi kita akan terbang menuju planet-planet dalam susunan tata surya kita. Ada matahari. Apa ini?
Ya, sekarang kita sudah sampai di planet pertama dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Merkurius. Ya, planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya. Dan satu hari di planet Merkurius ini sangat lama. Jadi, satu hari di planet Merkurius sama dengan 179 hari di bumi, atau yang terlama di tata surya kita. Sedangkan satu tahunnya hanya 88 hari di bumi. Garis tengahnya adalah 4.800 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu 60 juta kilometer. Dan planet Merkurius tidak memiliki satelit alami. Nah, bentuk permukaan planet Merkurius hampir sama dengan bulan. Banyak sekali kawah-kawah atau lubang-lubang karena planet Merkurius ini tidak memiliki atmosfer, sehingga tidak ada perlindungan dari hantaman benda-benda luar angkasa lainnya, misalnya asteroid. Dan suhu di permukaan planet Merkurius mencapai 430 derajat Celcius, jadi sangat panas karena jaraknya yang sangat dekat dari matahari kita. Ya, itu tadi informasi sedikit tentang planet Merkurius, dan sesaat lagi kita akan menuju planet kedua dalam susunan tata surya kita. Jembatan mama tadi di sini ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet kedua dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Venus. Ya, planet Venus juga dikenal sebagai benda langit ketiga yang paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Nah, planet Venus juga sering disebut sebagai bintang kejora atau bintang fajar dan bintang senja. Dan satu hari di planet Venus ini sama dengan 116 hari di bumi. Dan uniknya, arah rotasinya berlawanan dengan arah rotasi di bumi. Jadi, jika kita berada di planet Venus, maka kita akan melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Garis tengahnya adalah 12.000 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu 108 juta kilometer. Dan sama dengan planet Merkurius, planet Venus ini tidak memiliki satelit alami. Dan planet Venus juga sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukuran dan masanya yang hampir sama. Namun sebenarnya berbeda dengan bumi. Planet Venus ini adalah planet terpanas di tata surya kita karena hampir 95% kandungan unsurnya di dalamnya adalah karbon dioksida atau gas emisi. Jadi suhu di permukaan planet Venus mencapai 480 derajat Celcius atau yang terpanas di tata surya kita. Ya, ini adalah planet ketiga dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Bumi. Planet Bumi. Planet Bumi adalah planet tempat tinggal kita. Dan planet Bumi memiliki garis tengah 12.756 km dan menjadikannya planet terestrial yang paling besar atau planet kelima terbesar di tata surya. Dalam tata surya, Bumi menempati daerah yang disebut dengan habitable zone, yaitu daerah yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan Bumi adalah planet yang dinamis karena adanya siklus air, perubahan cuaca, dan iklim.
serta pergerakan lempengan tanahnya. Dan sampai saat ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di alam semesta. Dan planet Bumi memiliki satu buah satelit alami, yaitu bulan atau Luna. Luna nama temenku. Pusing aku. Jangan dilihatin. Itu apa? Pluto. Lainnya. Ya, ini adalah bulan, satelit alami Bumi. Nah, bentuk dari permukaan bulan ini hampir sama atau mirip dengan planet Merkurius, karena bulan juga tidak memiliki atmosfer. Dan bulan tidak memiliki cahaya sendiri, jadi cahaya yang dihasilkan oleh bulan adalah cahaya pantulan sinar matahari. Ya, itu tadi satelit alami Bumi, dan setelah lagi kita akan menuju planet keempat dalam susunan tata surya kita. Itu tuh planetnya. Lainnya. Oh iya, planetnya. Mars. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet keempat dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Mars. Ya, planet Mars diambil dari nama dewa perang bangsa Romawi kuno, yaitu Ares. Dan yang paling terkenal di planet Mars ini adalah keberadaan gunung tertinggi di tata surya, yaitu Gunung Olympus, yang tingginya 27 km atau 3 kali lebih tinggi dari gunung Mount Everest yang ada di bumi kita. Enggak usah Dan diikutin. planet Mars memiliki dua buah satelit alami, yaitu yang bernama Phobos dan Deimos. Diduga keduanya adalah asteroid yang tertangkap oleh gravitasi planet Mars. Dan planet Mars berwarna merah karena di permukaan planet Mars terdapat oksida besi seperti karat. Menuju lagi ke mana? Berapa juta ya? Ya, ini adalah planet kelima dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Ya, planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Dan planet ini juga dikenal sebagai benda langit keempat yang paling terang di langit setelah matahari, bulan, dan Venus. Dan planet Jupiter ini adalah planet gas, tidak ada bebatuan di dalamnya ataupun yang berbentuk padat. Dan planet Jupiter berputar sangat cepat. Satu hari di planet Jupiter hanya 9,9 jam di bumi, sedangkan satu tahunnya mencapai 11,8 tahun di bumi. Dan penampakan Jupiter sangatlah khas karena adanya garis berwarna-warni dan satu bintik merah besar di permukaannya. Garis-garis ini menunjukkan sabuk dan zona-zona di atmosfernya yang kandungan unsur dan kerapatannya berbeda-beda. Planet Jupiter memiliki 79 buah satelit alami atau yang terbanyak di tata surya, dan 4 di antaranya yang terkenal yang ditemukan oleh Galileo Galilei atau juga sering disebut dengan satelit Galilean, yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Dan satelit Ganymede merupakan satelit terbesar di tata surya, bahkan ukurannya lebih besar dari planet Merkurius. Menuju ke mana lagi?
susunan tata surya kita, yaitu planet Saturnus. Ya, planet Saturnus adalah planet kedua terbesar di tata surya setelah planet Jupiter. Nah, ukuran atau diameter planet Saturnus ini 9 kali lebih besar dari ukuran bumi kita. Dan sama dengan planet Jupiter, planet Saturnus ini adalah planet gas. Sebagai planet gas, planet Saturnus memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada air, sehingga dapat mengapung di sebuah kolam air raksasa. Planet Saturnus memiliki 50 buah satelit alami, dan satelit terbesarnya yaitu Titan dan Rhea. Cincin Saturnus sebenarnya terbentuk dari batuan es kecil yang jumlahnya sangat banyak. Diduga cincin ini berasal dari pecahan satelitnya yang hancur di zaman dahulu. Banyak garis gelap pada cincin Saturnus. Garis-garis tersebut ditimbulkan oleh pengaruh gravitasi satelitnya. Pantesan Dipotong. ada cincinnya. Kemana lagi kah kita? Apa itu yang mengejar kita? Pusing aku. Kok kayak makaron? Oh enggak. Ya, ini ada yang ketujuh dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Uranus. Ya, planet Uranus pertama kali ditemukan oleh astronom asal Inggris yaitu William Herschel pada tahun 1781. Dan planet Uranus berwarna biru kehijauan karena di atmosfer planet Uranus terdapat gas metana atau gas metan. Dan planet Uranus merupakan planet terdingin di tata surya kita. Jadi suhu di permukaan planet Uranus mencapai minus 195 derajat Celcius atau yang terdingin di tata surya kita. Dan planet Uranus memiliki 27 satelit alami, dan satelit terbesarnya yaitu Ariel, Oberon, dan Titania, sedangkan yang terkecil yaitu Miranda. Bapak tahu nama itu dari mana, Pak? Saya juga mau. Aduh, pusing. Kamu lihat ke depan aja. Kepo aku. Ya, ini adalah planet ke-8 atau planet terakhir dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Neptunus. Ya, planet Neptunus diambil dari nama mitologi Romawi kuno yaitu Neptunus, yang artinya dewa air atau dewa lautan. Nah, biasanya di film animasi SpongeBob dan dewa Neptune. Ya, planet Neptunus ini adalah planet tertua di tata surya kita. Jadi umur atau usianya sama dengan matahari kita, yaitu 4,6 miliar tahun, atau yang tertua di tata surya kita. Dan planet Neptunus merupakan satu-satunya planet yang ditemukan dengan menggunakan rumus matematika, ya, yang dilakukan oleh William Herschel. Dan planet Neptunus memiliki 14 buah satelit alami, dan satelit terbesarnya yaitu satelit Triton. Dan angin yang berhembus di planet Neptunus ini berhembus dengan kecepatan 2000 km per jam, atau 5 kali badai tercepat di bumi kita. Ya, baiklah, itu tadi ke-8 planet dalam susunan tata surya kita yang sekarang. Dahulu kita mengenal 5 planet dalam susunan tata surya kita berjumlah 9.
Namun sejak Agustus 2006, planet ke-9 atau planet Pluto tidak lagi digolongkan menjadi planet dalam susunan tata surya kita, karena diantaranya ada keanehan pada orbitnya. Orbit planet Pluto selalu berubah-ubah dan memotong lintasan orbit planet Pluto sendiri. Dan juga ukuran dari planet Pluto ini sangatlah kecil, jadi masih banyak benda luar angkasa yang seukuran planet Pluto. Dan sekarang planet Pluto digolongkan menjadi planet Katai atau planet minor, semisal Eris, Ceres, Haumea, dan Make. Dan planet Pluto memiliki satu buah satelit alami, yaitu Charon. Dari antara satelit Charon dan planet Pluto ukurannya hampir sama. Ya, di malam hari kita mengamati langit, bintang-bintang membentuk suatu kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok-kelompok ini membentuk suatu konfigurasi yang sering disebut sebagai rasi atau konstelasi. Dan sampai saat ini rasi atau konstelasi berjumlah 88 buah rasi, dan 12 diantaranya istimewa karena melintasi garis tahunan matahari atau ekliptika yang sering disebut sebagai zodiak. Virgo, ada Leo, Cancer, ada Gemini, Orion. Dan ini ada Orion, rasi Orion, penunjuk arah utara. Ya, rasi atau konstelasi ini digambarkan menyerupai makhluk-makhluk mitologi ataupun dewa-dewa pada zaman dahulu, yaitu dari Romawi, Yunani, Mesir. Nah, ini rasi Scorpio, ada satu buah atau di jantung Scorpio. Ini adalah bintang Antares, dan bintang Antares ini ukurannya 1000 kali lebih besar dari ukuran matahari kita. Adapun rasi atau konstelasi digunakan pada zaman dahulu sebagai penunjuk arah, sebagai navigasi, ataupun awal dalam penanaman dalam pertanian. Dan dalam astronomi, rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai pemetaan bintang untuk pengamatan objek-objek alam semesta. Ya, baiklah, itu tadi jalan-jalan kita di luar angkasa, sedikit mempelajari tentang susunan tata surya kita dan beberapa objek-objek alam semesta lainnya. Semoga apa yang kita saksikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan sesaat lagi kita akan kembali ke bumi untuk menyaksikan sebuah film animasi edukasi astronomi. Yang kami mengucapkan selamat menyaksikan. Embedded in the biological makeup of all life. During the day, we bathe in the glow of the sun. Here is a night sky with typical night conditions. Waktu aku ada di danau Jimpang, pergi mancing ku sambil bergubangan.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video saya selanjutnya. Dadah.